Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena bisa menyempatkan waktunya untuk datang mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya, apa kabar kepada teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja dan tetap menjaga serta mengikuti protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hilmon Deka Prasetyo dengan MPM A1L090022. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas FKIP, Bimbingan dan Konseling semester 3. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membagikan AUM PTSDL. Jadi ini AUM PTSDL. Sebelumnya sudah tahu belum AUM PTSDL tersebut apa? Baiklah, karena belum saya bakal jelasin. Jadi AUM PTSDL tersebut kepanjangan dari alat ungkap masalah, dengan P-nya persyaratan penguasaan materi belajar, T keterampilan belajar, S sasaran belajar, D keadaan diri pribadi, L lingkungan belajar, dan sosio-emosional. Jadi AUM PTS tersebut adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah khususnya yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar. Nah, ini untuk mengukur untuk belajar dari seorang siswa tersebut gitu. Dengan PTSDL tersebut, AUM tersebut memiliki 4 format. Format yang pertama untuk mahasiswa, format yang kedua untuk SLTA atau SMA, format yang ketiga untuk SLTP atau SMP, format yang keempat untuk SD. Ya, begitu teman-teman. Dan di sini saya akan menggunakan AUM PTSDL untuk SMP atau SLTP ya. Jadi di SLTP ini di AUM tersebut ketentuan item per bidangnya itu P-nya tadi itu ada 10 item pertanyaan, T-nya itu ada 70 item pertanyaan, S-nya ada 15, D-nya ada 25 dan L-nya ada 25 gitu. Dengan total pertanyaan semuanya itu ada 145 item gitu. Permasalahan atau pertanyaan yang gitu ya. Nah, baiklah di sini saya akan menyediakan pertanyaan dan bentuk AUM PTSDL format 3 SLTP dengan lembar jawaban yang terpisah. Ini adalah lembar jawaban dari AUM PTSDL tersebut, dan saya akan membacakan petunjuk untuk AUM PTSDL tersebut dikerjakan bagaimana gitu. Jadi alat ungkap ini bukanlah sebuah tes ataupun ujian, melainkan alat ungkap untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan Anda dalam belajar gitu. Khususnya menyangkut persyaratan penguasaan materi belajar, Anda diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jawab sungguh-sungguh dan jujur ya. Jawaban Anda tidak akan dinilai benar atau salah, melainkan merupakan gambaran tentang diri Anda sendiri. Semua jawaban yang Anda isi itu sepenuhnya dirahasiakan dan semata-mata dipergunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkatan kalian dalam belajar gitu. Dapat terukur di sini dengan cara mengerjakan pada halaman ini. Anda menemukan 145 butir pertanyaan di sini. Gitu, ada 145 butir pertanyaan. Gitu, kegiatan belajar untuk setiap pertanyaan itu disediakan 4 kemungkinan jawaban. Nah, sini ada 4 kemungkinan jawaban. Kemudian yaitu J itu jarang-jarang, K itu kadang-kadang, U itu pada umumnya, dan L itu selalu. Dalam menjawab pertanyaan, setiap pertanyaan diminta untuk memberikan tanda X-nya. Jadi disilang di sini, dipilih salah satu antara huruf J, K, U, dan L tersebut dipilih. Untuk setiap nomor pertanyaan pada lembar jawaban yang Anda sediakan, gitu, yang saya sediakan, Anda diminta untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan jawabannya. Jadi dicermat, gitu ya. Bekerjalah dengan teliti, jawablah seluruh nomor pertanyaan dan jangan satupun butir pertanyaan yang kelewatan ataupun tercantum jawaban yang diragukan gitu. Tanyakanlah jika ada kesulitan kepada saya gitu, dan saya beritahu jangan dicoret-coret ya, ini tidak untuk dicoret-coret buku AUM PTSDL ini, karena ini untuk kedepannya bisa digunakan kembali gitu. Untuk pengumpulan lembar jawaban dikumpul secara cermat. Lembar jawaban tersebut diteliti dahulu gitu ya, sebelumnya mengumpulkan untuk frekuensi pengadministrasian. Hasil digunakan sebagai dasar untuk memberikan layanan bimbingan konseling pengelolaan hasil pengerjaan AUM tersebut gitu harus segera diolah gitu. Jadi pengelolaan saya itu harus segera diolah nantinya dan dipergunakan dalam pelayanan BK kepada siswa yang bersangkutan.
hasil AUM ini jangan sampai kadaluarsa, maksudnya itu ada tengah waktunya. Hasil pengungkapan melalui AUM PTSDL ini berupa A. Mutu kegiatan belajar, B. Masalah belajar, kemudian masing-masing item berisi pertanyaan tentang belajar sifatnya positif atau negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.